Bab 12, Iblis dan siksanya. Fa'in tawallau, kalau kamu berpaling, yaitu berpaling dari taat kepada Allah dan utusannya. Fa'innallaha la yuhibbul kafirin, maka sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang kafir. Quran Surat Ali Imran ayat 13. Maksudnya Allah tidak mengampuni mereka dan tidak menerima tobat mereka, sebagaimana dia tidak menerima tobat iblis karena kekafirannya dan kesombongannya. Tetapi dia menerima tobat dari Adam alaihissalam karena dia mengakui dosa atas dirinya dan menyesalinya serta mencela dirinya sendiri. Hal ini walaupun pada hakikatnya bukan dosa. Ingat, karena nabi-nabi adalah maksum, tidak pernah terjadi dosa dalam diri mereka, baik sebelum maupun sesudah menjadi nabi. Tetapi secara lahir tampak sebagai dosa. Karena itulah dia dan Hawa alaihi wassalam berkata, "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika engkau tidak mengampuni kami, akan memberi rahmat pada kami, tentu kami termasuk di antara orang-orang yang merugi." Menyesalnya Adam alaihissalam segera bertobat dan tidak berputus asa dari rahmat Allah, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, "La taqnatu min rahmatillah," janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Quran Surat Al-Jumar ayat 53. Sedang iblis tidak mengakui dosa pada dirinya, tidak menyesalinya, tidak mencela dirinya, serta tidak segera bertobat. Lalu dia berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala serta berlaku sombong. Barang siapa yang tingkah lakunya seperti tingkah laku iblis itu, tobatnya tidak akan diterima. Dan barang siapa yang tingkah lakunya seperti tingkah laku Adam, Allah akan selalu menerima tobatnya. Karena setiap maksiat yang pangkalnya kesenangan nafsu, maka diharapkan ampunannya. Maksiatnya Adam adalah kesenangan nafsu, sedangkan maksiatnya iblis pangkalnya adalah sombong. Sesungguhnya iblis datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Dia berkata padanya, "Engkau adalah orang yang telah diutus Allah, dan dia telah berfirman kepadamu secara langsung." Musa menjawab, "Ya, lalu apa yang engkau inginkan dariku, dan siapa engkau?" Iblis berkata, "Aku iblis, hai Musa. Katakanlah kepada Tuhanmu, seorang dari makhlukmu minta bertobat kepadamu." Allah lalu menurunkan wahyu kepada Musa. "Katakanlah padanya bahwa sesungguhnya aku mengabulkan dan menerima permohonannya. Perintahkanlah dia, hai Musa, untuk bersujud kepada kuburan Adam. Kalau dia mau bersujud kepadanya, aku akan menerima tobatnya dan mengampuni dosanya." Lalu Musa mengabarkannya pada iblis, dan marahlah dia serta berlaku sombong. Berkata iblis, "Hai Musa, aku tidak bersujud padanya ketika di surga. Lalu bagaimana mungkin aku akan bersujud padanya sedangkan dia sudah mati?" Sesungguhnya siksaan Allah atas iblis di neraka sangat berat. Dikatakan padanya, "Bagaimana engkau rasakan siksa Allah?" Dia menjawab, "Seberat-berat siksaan yang pernah ada." Dikatakan lagi, "Sesungguhnya Adam di dalam taman-taman surga, maka bersujudlah kamu padanya dan ajukan ujur sehingga kamu diampuni." Lalu dia tetap menolaknya, dan bertambah dahsyatnya siksaannya baginya dengan ukuran 70.000 kali lipat siksa penghuni neraka. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan iblis dari neraka dalam setiap 100.000 tahun sekali. Juga mengeluarkan Adam, dan dia memerintahkan untuk bersujud kepada Adam. Tetapi dia tetap membangkang dan dikembalikan lagi ke neraka. Wahai saudara-saudaraku, kalau kamu ingin selamat dari iblis itu, maka berpeganglah kepada Tuhan yang mengasihi dan mohonlah perlindungan padanya. Apabila hari kiamat telah tiba, diletakkannya kursi dari api neraka dan didudukkanlah iblis laknatullah alaih di atasnya. Setan-setan dan orang-orang kafir berkumpul di sampingnya. Dia bersuara seperti suara keledai meringkik dan berkata, "Wahai ahli neraka, bagaimana engkau rasakan hari ini terhadap apa yang dijanjikan Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Semuanya nyata." Dia lalu berkata, "Ini adalah hari di mana aku telah berputus asa dari rahmat."
Allah memerintahkan malaikat untuk memukul iblis dan para pengikutnya dengan beberapa cambuk dari api neraka. Lalu mereka terjun ke dalam neraka selama 40 tahun dan mereka tidak mendengar lagi perintah untuk keluar selama-lamanya. Na'udzubillah. Dari semua itu datang pula riwayat bahawa sesungguhnya iblis akan didatangkan besok pada hari kiamat. Diperintahkan dia agar duduk di atas kursi dari api dan pada lehernya dikalungkan kalung laknat. Allah memerintahkan malaikat-malaikat penjaga neraka untuk menariknya dari kursi dan melemparkan ke dalam neraka. Malaikat-malaikat bergantungan padanya untuk melemparkannya, tetapi tidak bisa. Kemudian Allah memerintahkan Jibril bersama 80.000 malaikat untuk itu, tetapi juga tidak bisa. Juga memerintahkan Israfil dan Ijrail bersama mereka 80.000 malaikat, tetapi masih saja tidak bisa. Lalu Allah berfirman kepada mereka, seandainya berlipat ganda malaikat yang telah aku ciptakan berkumpul, tentu tidak bisa memindahkan iblis selama kalung laknat berada di lehernya. Diriwayatkan sesungguhnya nama iblis di langit pertama adalah Al-Ahid atau ahli ibadah. Dalam langit kedua adalah Al-Jahid, ahli juhud. Di langit ketiga adalah Al-Arif, ahli marifat. Di langit keempat adalah Al-Wali, kekasih. Di langit kelima adalah At-Taqi, ahli takwa. Di langit keenam Al-Qazim. Dan di langit ketujuh Al-Jazil. Serta dalam Lauh Mahfuz adalah iblis. Dia lupa akibat urusannya. Maka Allah memerintahkan untuk bersujud kepada Adam. Dia berkata, adakah engkau mengutamakan atas aku, sedangkan aku lebih baik darinya? Engkau jadikan aku dari api, dan engkau jadikan dia dari tanah. Berfirman Allah, aku berbuat apapun yang aku kehendaki. Iblis melihat dirinya memiliki keraguan, maka dia membelakangkan punggungnya ke arah Adam, karena membanggakan diri dan sombong. Dia berdiri tegak sampai saatnya para malaikat bersujud dalam waktu yang lama. Ketika mereka mengangkat kepalanya dan melihat iblis tidak bersujud sementara mereka telah berhenti dari sujud, mereka kembali bersujud untuk yang kedua kalinya. Karena bersyukur, dia masih saja berdiri tegak dan terlihat berpaling dari para malaikat itu dengan sikap tidak ingin mengikuti dan tidak pula menyesal atas pembangkangannya itu. Lalu Allah merubah bentuknya yang indah cemerlang dan menjadi seperti babi hutan, menjadikan kepalanya seperti kepala unta, dadanya seperti punuk daging menonjol di atas punggung unta. Wajah yang ada di antara kepala dan dada itu seperti wajah kera. Kedua matanya membelah sepanjang permukaan wajahnya. Lubang hidungnya terbuka seperti cerek tukang bekam. Kedua bibirnya seperti bibir lembu, taring-taringnya keluar seperti taring babi hutan, dan di dalam janggutnya hanya terdapat 7 helai rambut. Allah mengusirnya dari surga, bahkan dari langit dan dari bumi dan ke beberapa jazirah. Dia tidak akan masuk ke bumi kecuali secara sembunyi. Allah melaknatinya sampai hari kiamat karena dia menjadi orang yang kafir. Berpikirlah, dia adalah indah cemerlang rupanya, bersayap 4, banyak ilmu, banyak ibadah, kebanggaan para malaikat dan menjadi pemuka mereka, pemimpin malaikat-malaikat, dan masih banyak predikat lainnya. Tetapi semua predikat itu bukan suatu jaminan sama sekali baginya. Sungguh dalam kejadian itu terdapat peringatan dan pelajaran. Di dalam sebuah asar, ketika Allah membalas tipu daya iblis, menangislah Jibril dan Mikail. Lalu Allah berfirman kepada mereka, apa yang membuatmu menangis? Mereka menjawab, ya Tuhan kami tidaklah dapat aman dari tipu dayamu. Allah berfirman, beginilah aku, jadilah engkau berdua tidak aman dari tipu dayaku. Sesungguhnya iblis berkata, ya Tuhanku, engkau usir aku dari surga karena Adam, dan aku tidak dapat menguasainya kecuali dengan penguasaanmu. Allah berfirman, tidak akan dilahirkan seorang anak baginya kecuali tentu dilahirkan untuknya 2 anak baginya. Dia berkata, tambahkanlah untukku. Allah berfirman, dada-dada mereka adalah rumah-rumahmu. Engkau berjalan di sana sejalan dengan peredaran darah. Berkatalah iblis, tambahkanlah untukku. Allah berfirman, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkudamu dan pasukanmu yang
berjalan kaki. Artinya, mintalah tolong kepada pembantu-pembantumu untuk menghadapi mereka, baik yang naik kuda atau yang berjalan kaki. Dan berserikatlah dengan harta dalam menghadapi mereka, yaitu dengan mendorong mereka untuk mengusahakannya atau mengarahkannya ke dalam haram. Dan pada anak-anak, yaitu dengan menganjurkan mereka dalam membuat perantara menjadi anak dengan jalan yang dilarang, seperti bersegama dalam waktu haid, berbuat syirik mengenai anak-anak itu karena memberi nama mereka dengan semisal Abdul Uja, menyesatkan mereka dengan cara mendorong ke arah agama yang batil, mata pencarian yang tercela dan perbuatan-perbuatan yang jahat, dan berilah mereka janji-janji. Semua seperti itu disebutkan dalam surat Al-Isra 64. Artinya, dengan janji-janji yang batil, syafaat Tuhan, mengandalkan kemuliaan nenek moyang dan menangguhkan tobat dengan memperpanjang angan-angan, semua itu juga merupakan langkah-langkah menakutinya. Lalu Adam pun berkata, "Ya Tuhanku, Engkau benar-benar telah memberi kekuasaan padanya atas aku, maka aku tidak mungkin akan menolaknya kecuali dengan pertolonganmu." Allah berfirman, "Tidak akan dilahirkan seorang anak bagimu kecuali aku serahkan anak itu pada malaikat yang selalu menjaganya." Adam berkata, "Tambahkanlah untukku." Allah berfirman, "Kebaikan akan mendapat imbalan seperti 10 kali lipatnya." Adam berkata, "Tambahkanlah." Lalu Allah berfirman, "Aku akan mengampuni mereka dan aku tidak peduli." Adam berkata, "Sekarang aku telah cukup." Iblis berkata, "Ya Tuhanku, jadikanlah di kalangan mereka anak cucu Adam beberapa utusanku." Allah berfirman, tukang nujum. Iblis berkata, "Dan apa kitab-kitabku?" Allah berfirman, "Tahi lalat buatan." Iblis berkata, "Apa hadisku?" Allah berfirman, "Kebohongan." Iblis berkata, "Apa Quranku?" Allah berfirman, "Nyanyian." Iblis berkata, "Siapa muadzinku?" Allah berfirman, "Seruling." Iblis berkata, "Apa masjidku?" Allah berkata, "Beberapa pasar." Iblis berkata, "Apa rumahku?" Allah berfirman, "Tempat pemandian." Iblis berkata, "Apa makananku?" Allah berfirman, "Yang tidak disebut padanya asmaku." Iblis berkata lagi, "Apa minumanku?" Allah berfirman, "Yang memabukkan." Berkata pula iblis, "Lalu apa alat perangkapku?" Allah berfirman, "Perempuan."